Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kita berada di salah satu tempat sejarah yang terletak di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Tanjung Kait, yaitu Kelenteng Josokong. Nah, jadi kelenteng ini termasuk salah satu bukti sejarah tertua yang ada di Kabupaten Tangerang yang dibangun sekitar abad ke-18. Nah, untuk info lebih lanjutnya, mari kita masuk. Kelenteng Josokong terletak di kawasan Tanjung Kait. Kelenteng ini diperkirakan dibangun pada sekitar abad ke-18 atau tepatnya pada tahun 1792 oleh warga keturunan Tionghoa yang merupakan imigran dari Kabupaten Ansi di Provinsi Hoshian, Cina, yaitu Inspektur Lim Tiangpa yang merupakan orang Cina terkaya pada masa itu. Beliau membeli tanah yang sekarang di atasnya sudah dibangun kelenteng yang bernama Kelenteng Josokong. Di dalam lingkungan kelenteng ini pun terdapat sebuah sumur yang digunakan untuk kepentingan kelenteng dan keperluan ibadah umat Buddha. Sumur ini juga diyakini sebagai tempat berdiamnya Dewa Naga Air atau Dewa Rezeki. Ketika pada tahun 1883 Masehi, Gunung Krakatau dan gelombang tsunami melanda seluruh pantai di wilayah Lampung dan Banten. Beberapa desa ada yang tenggelam seperti Desa Kramat. Namun Desa Ketapang dan Desa Tanjung Kait, tempat kelenteng Josokong berada ini, dilanda banjir, tetapi tidak sampai yang menghanyutkan. Pada waktu itu banyak warga yang mengungsi ke kelenteng Josokong ini. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah Tan Chaweng. Seseorang yang bernama Tan Chaweng, beliau dikenal suka menolong rakyat miskin dan juga sering mengobati orang sakit. Beliau lebih dikenal dengan nama Josokong, maka tidak heran apabila beliau disukai dan dihormati serta dikenal orang di mana-mana. Nama Josokong dipuja dan dihormati hingga kini. Berawal dari ketika beliau mengobati Ibu Suri pada Kaisar dari zaman Ahalsong yang menderita penyakit kanker payudara. Ibu Suri memerintahkan kepada para pegawai di istana untuk membuat patung Josokong dari kayu cendana. Josokong meninggal ketika bertapa di lembah Cheng Sui Giam di Gunung Hong Laislan, di mana beliau kemudian wafat dalam keadaan bersila pada Ahalsong. Sepeninggal Josokong, salah satu cucu dari murid Josokong yang bernama Biao In telah mendidik kurang lebih 70 pendeta untuk menyebarkan ajaran-ajaran Josokong ke seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu, tidak heran apabila bio-bio Josokong tersebar di berbagai negeri, baik di Tiongkok maupun di luar negeri termasuk Indonesia. Selamat sore teman-teman. Pertama kenalin, nama aku Angelina Sukmawarianti dan rekan aku Ajeng Nilamsari. Dan di sini kita sudah kehadiran karyawan dari Kelenteng Josokong dengan Bapak siapa? Saya dengan Ko Anci, salah satu pengurus dari Kelenteng Josokong Tanjung Kait. Jadi kita bakal tanya-tanya beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Koh. Ya, siap. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan ya, Koh. Ya. Pertama itu kan sekarang ini lagi situasi pandemi ya. Ya, betul. Nah, dalam kondisi pandemi ini, terutama pada saat Imlek kemarin ya, Ya. apakah untuk pengunjung Kelenteng Josokong ini ada di pembatasan gitu? Pengunjung Kelenteng Josokong Tanjung Kait pada saat Imlek di masa pandemi seperti ini ya, tentunya tidak beda dari sebelum tahun-tahun semasa pandemi. Soalnya dalam Imlek masa pandemi ini terus terang kita agak berkurang pengunjung. Jadi dari 3 tahun hampir 2 tahun lebih semasa pandemi, ya umat ada aja sih yang berkunjung, cuman nggak terlalu banyak seperti tahun-tahun sebelum pandemi gitu. Biasanya di acara keagamaan nih kan, kita baru aja ngerayain Imlek. Iya, betul. Apa ada perubahan entah kondisi atau ini terbuka untuk umum saat Imlek atau seperti apa? Kalau bicara tentang perubahan, kita memang sedikit ada sih. Sebetulnya kita ambil dari Imlek sebelum tahun semasa pandemi ya. Kita itu boleh merayakan Imlek itu dalam waktu setengah bulan dari Imlek atau perayaan Cap Gome. Itu identiknya dengan adanya pertunjukan-pertunjukan budaya seperti barongsai, liong. Nah itu
tahun-tahun semasa pandemi ini belum ada izin untuk keluar. Jadi kita merayakan Imlek itu ya apa adanya lah. Masa pandemi itu mungkin dengan persembahyangan umat atau pengurus-pengurus dari setiap kelenteng. Sedikit tanya lagi ya kok, untuk Iya. ibadahnya itu biasanya diadakannya setiap hari apa ya? Kalau menurut ibadah di kelenteng Jasukong Tanjung Kait ini kita sebetulnya rutin dalam hari-hari tertentu. Mungkin kita ambil dalam hari rutinnya itu ya antara Cait, Capgo, hari-hari libur itu pengunjung di kelenteng Jasukong Tanjung Kait itu masih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasa. Mereka kan salah satunya ada yang beraktivitas, mungkin tidak banyak lah. Pasti ada aja pengunjung, cuman dibandingkan dengan hari-hari libur. Untuk kelenteng Jasukong ini sudah berapa kali renovasi bangunan? Renovasi dari kelenteng Jasukong antara tahun 70 lebih lah itu udah berdiri, dan renovasi terakhir itu katanya tahun 1959, renovasi yang kedua. Nah itu pun lama kemudian dari tahun itu kita baru renovasi lagi 2018 kemarin, baru ada bentuk-bentuk bangunan lagi. Kelenteng Jasukong ini kan banyak keunikannya ya. Nah, Iya. ciri khas dari kelenteng Jasukong ini apa aja ya kira-kira? Kalau mengenai ciri khas kelenteng Jasukong ya kita cuman kan udah termasuk cagar budaya nih. Jadi yang kita kelola ini saat ini ya satunya dari segi kebersihan, kedua juga dari kerapihan lingkungan, ketiga kita ada fasilitas seperti kolam ikan yang di depan. Nah itu suatu tempat sarana wisata juga. Dan yang kedua dari dalam itu kita ada suatu penerangan seperti lampion. Nah itu bebas untuk umat yang pemasangan lampion untuk umat umum yang berkunjung ke kelenteng Jasukong ini. Berarti di pengunjung ini tidak hanya untuk ibadah tapi untuk berwisata juga atau berziarah juga gitu ya? Termasuk tiga itu, wisata juga, berziarah juga, dan untuk kalangan maupun etnis Tionghoa yang mereka bersembahyang. Gitu. Oh ya kok, ngomongin tentang ziarah nih, saya ada sedikit baca artikel ya bahwa di dalam kelenteng ini tuh ada makam. Apa? Oh, Mbah Rahman dan Keramat Dewi Neng. Apa bisa sedikit dijelaskan tentang makam itu Pak? Oh, kalau Mbah Rahman itu sebetulnya dia makamnya juga kita katanya Mbah Rahman itu dulunya bekas jamaah sini, jadi sampai mereka wafat itu kita nggak tahu tempat pemakaman di mana persis. Dan Mbah Rahman ini terletak ziarahnya itu bukan berupa makam, jadi dia berupa nisan. Jadi nisan yang terletak di Mbah Rahman di kelenteng Jasukong ini banyak dikunjungi peziarah, baik itu dari luar maupun dari lingkungan daerah sini. Mereka ada yang berziarah, baca Al-Quran, berzikir dan lain-lain. Ya nanti kita kunjungan ke makam Mbah Rahman, ke Keramat Mbah Rahman. Iya. Untuk yang makam satu lagi tadi Itu Keramat Dewi Neng yang terletak di seberang dari kelenteng Jasukong Tanjung Kait. Ya itu termasuk masih di lingkungan ini juga, lingkungan kelenteng Jasukong. biasanya kan di setiap kelenteng atau di setiap tempat ibadah ada ciri khas tempat-tempatnya tuh kok. Boleh nggak kita kunjungan ke tempat-tempat yang menjadi ciri khas itu? Oh boleh, kalau mau ninjau ya, nanti kita tinjau ke tempat-tempat untuk di lingkungan Jasukong ini. Nah segitu aja nih teman-teman pertanyaannya. Nah untuk selanjutnya kita bakal dipandu sama kokohnya untuk kunjungin tempat-tempat yang ada di sekitar kelenteng ini. Sesuai sama yang tadi udah kita bicarain, kalau kita bakal dipandu nih sama kokohnya buat keliling-keliling. Nah, yang pertama ini ada ruang Dewa Dewi. Ruangan ini biasa digunakan untuk berdoa, meminta agar usahanya lancar, dan juga digunakan untuk meminta sesuatu hal. Di sini terdapat 3 altar, yang ketiga altarnya mempunyai arti yang sama. Oh iya, lukisan-lukisan di tembok ini mempunyai makna yang sangat dalam loh. Beralih ke tempat selanjutnya yaitu taman belakang. Di sini sedang mengadakan renovasi yang nantinya digunakan untuk menginap bagi pengunjung vihara Cho Songkong. Dari depan dan kita melihat sebelah kiri terdapat suatu tempat, di mana tempat ini merupakan makam Mbah Rahman dan juga Empe Dato.
Konon Mbah Rahman merupakan seseorang yang hanyut dari suatu banjir lalu dievakuasi oleh warga sekitar ke vihara tersebut. Dan Mbah Dato sendiri merupakan sesepuh yang sudah memelihara vihara ini hingga akhir hayatnya lalu dikuburkan di vihara ini. Yang menarik dari vihara ini merupakan cerita, yaitu pada tahun 1883 terjadi peristiwa yaitu Gunung Krakatau yang meletus, di mana semua tempat di sekitar vihara ini hancur dan terendam air serta longsor. Tetapi yang menakjubkan adalah vihara ini tidak ada bagian yang rusak sedikit pun. Maka sampai sekarang selalu diingat betapa sucinya dan menakjubkannya tempat ini. Bahkan sampai sekarang pun jika terdapat gempa, banjir, atau bencana lain, para penduduk langsung menghampiri vihara Chosongkong untuk evakuasi. Fun fact-nya, vihara ini menyediakan penerangan berupa lampion, di mana di setiap lampion berisi surat-surat harapan yang setiap tahunnya diganti. Dan di bagian depan kita bisa melihat nama-nama pengurus yang sudah ada sejak vihara ini dibangun. Sebelum memasuki kelenteng ini, kita bisa melihat tepat di depannya terdapat kolam ikan dan juga tempat bersantai yang disediakan untuk para pengunjung kelenteng ini. Yang bisa kita lihat di depannya juga terdapat penjual-penjual. Untuk yang ingin kesini, jangan lupa menjaga kebersihan dan jaga protokol kesehatan ya. Nah, itu dia tadi tentang kelenteng Josokong ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi.